Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 221011941, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Jangki Dausat SHMH. Baik, di sini saya mewakili kelompok 5 yang akan mengawali presentasi dari materi yang akan disampaikan oleh kelompok 5 mengenai karakteristik ekonomi syariah. Adapun di kelompok 5 terdiri dari 6 orang yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Muhammad Akmal Tamim, yang kedua ada Siti Nuraini, saya sendiri, yang ketiga ada Siti Khomariyah, yang keempat ada Putri Sri Rahayu, yang kelima ada Irma Fauzia, dan yang keenam ada Triana Sintia Dewi. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Kemudian, ekonomi syariah juga merupakan salah satu cabang ekonomi yang berbasis syariah. Secara umum, tujuan ekonomi syariah adalah membahas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat beberapa karakteristik ekonomi syariah atau ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah dalam Ghufran. Yang pertama ada harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Kemudian ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat hukum dan moral. Kemudian ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kemudian ada bimbingan konsumsi. Kemudian ada petunjuk investasi, zakat, larangan riba, pelanggaran gharar, dan yang terakhir ada pelanggaran yang haram. Oke, beralih ke materi selanjutnya mengenai hal-hal yang ada di karakteristik ekonomi syariah. Terdapat 5 hal atau 5 macam ya. Yang pertama ada tujuan ekonomi Islam. Yang kedua ada moral sebagai pilar ekonomi Islam. Yang ketiga ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang keempat ada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Dan yang terakhir ada basis kebijakan ekonomi Islam. Oke, dari hal-hal yang ada di karakteristik ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini akan dipaparkan atau dijelaskan lagi oleh teman-teman dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Triana Sindiawati dengan NIM 2210120. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan ekonomi syariah dan 5 maslahah yang harus dilindungi menurut As-Satibi. Yang pertama yaitu tujuan ekonomi syariah, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, tujuan falah ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam yaitu adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 maslahah atau As-Satibi. 5 maslahah yang harus dilindungi menurut As-Satibi. Yang pertama yaitu ad-din atau keimanan, yang kedua al-ilm atau ilmu, yang ketiga an-nafs atau kehidupan, yang keempat al-mal atau harta, dan yang terakhir an-nasl atau kelangsungan keturunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Tamim dari Institut Pangeran Makusuma Indramayu dengan NIM saya yaitu 221011538. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang kelompok 5 yaitu tentang ekonomi syariah. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang moral dalam ekonomi Islam. Tidak setiap orang Islam pasti harus menggunakan moralnya dalam perekonomian Islam, contohnya dalam ekonomi syariah. Maka kita sebagai umat Islam harus mempunyai hal tersebut, contohnya dari segi keadilan, tidak ada riba, tidak ada kata merugikan orang lain. Bahkan kita ketika menggunakan ekonomi Islam itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk moral, supaya moral itu terwujud, maka kita harus menggunakan atau moral-moral dalam Islam yang dibatasi
atau dikuasai oleh dua faktor. Yang pertama postulat iman atau arkanul iman. Yang kedua ada postulat Islam, yaitu arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Yang pertama, ketika kita ingin mewujudkan moral tersebut, maka kita harus menggunakan yang pertama, yaitu rukun-rukun iman. Yang pertama, rukun iman itu ada 6. Ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan tentunya yang keenam kepada qada dan qadar. Maka itu wajib kita imani. Nah, ketika kita sudah iman kepada Allah dan makhluk-makhluk Allah, maka kita bisa menggunakan moral kita itu dalam ekonomi Islam. Tidak keluar jalan atau tidak salah jalur. Tidak akan ada kata riba di dalam ekonomi Islam tersebut. Maka insya Allah ketika kita bertransaksi dalam Islam, maka insya Allah kita akan selamat. Kemudian ketika moral kita pengen bersih, maka kita harus menggunakan postulat Islam, ya, yaitu rukun Islam itu ada 5, seperti kita yang pertama membaca syahadat, melaksanakan sholat, memberikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Maka ketika kita iman dan Islam kita sudah ada di dalam diri, ya, dan Allah itu menjadi satu-satunya, ya, maka kita insya Allah, ya, ketika kita bertransaksi atau berada pada jalur perekonomian, maka kita akan bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena kan di dalam Islam kan riba itu dilarang. Maka ketika kita modal kita sudah ada rukun iman dan rukun Islam, insya Allah kita akan bersih dari riba, dari apapun yang dilarang oleh Islam, tidak merugikan orang lain, ya, maka moral kita akan suci dari hal-hal yang tidak baik. Perkenalkan, nama saya Putri Sirahayu dengan NIM 2210111928. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Di sini ada beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada keadilan. Nah, dalam konteks nilai dasar ekonomi Islam, istilah adil merujuk pada prinsip keadilan atau keadilan sosial. Prinsip ini merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam yang mendasari sistem ekonomi dalam Islam. Nah, prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya, ekonomi, dan hasil produksi. Dengan kata lain, nilai dasar ekonomi Islam menekankan bahwa sistem ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, di mana keyakinan dan peluang distribusikan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu khilafah, yang mana khilafah ini mengacu pada sistem pemerintah Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, terhadap beberapa nilai dasar yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi. Nah, beberapa dasar prinsip ekonomi yang relevan dalam konteks khilafah yaitu yang pertama keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, kepemilikan publik. Yang ketiga, larangan riba atau bunga. Yang keempat, zakat dan infak. Selanjutnya ada nubuwah, di mana Islam mengacu pada konsep kenabian atau Rasulullah. Nilai dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, dan salah satu elemen pentingnya adalah pemahaman terhadap peran para nabi atau rasul dalam membimbing umat manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, nilai dasar ekonomi Islam mencakup prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran-ajaran nubuwah seperti keadilan, kebenaran, keseimbangan, dan sikap bijak dalam berurusan dengan harta dan sumber daya. Selanjutnya ada takaful. Takaful merupakan sistem asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, istilah takaful ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kebersamaan atau gotong royong. Nah, prinsip dasar takaful mencakup konsep saling membantu antar individu atau kelompok untuk melindungi diri mereka dari risiko dan kerugian.
Takaful mencerminkan beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip kebersamaan, yang kedua itu prinsip keadilan, yang ketiga prinsip transparansi, yang keempat prinsip tanggung jawab sosial atau mudharabah. Selanjutnya yaitu tauhid. Tauhid adalah konsep dasar dalam Islam yang mencerminkan keyakinan akan kesatuan Tuhan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman tauhid mempengaruhi cara umat Islam memandang dan mengelola aspek-aspek ekonomi mereka. Dalam ekonomi Islam, tauhid tercermin dalam beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu kepemilikan mutlak oleh Allah. Yang kedua, aspek kepemilikan. Yang ketiga, keadilan dan distribusi kekayaan. Yang keempat, kerja keras dan keberkahan. Yang kelima, pencegahan kezoliman ekonomi. Yang terakhir yaitu ma'ad. Nah, ma'ad ini merujuk pada konsep akhirat atau kehidupan sesudah mati. Nah, nilai ini mencakup aspek spiritual dan moral, dan konsep ma'ad menjadi penting karena menekankan akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Beberapa prinsip ekonomi Islam yang terkait dengan konsep ma'ad yaitu yang pertama, keadilan ekonomi, yang kedua, zakat dan infak, yang ketiga, etika berbisnis, dan yang keempat, pertanggungjawaban. Perkenalkan, nama saya Stiko Maria dengan NIM 221011938, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 5G. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip dasar ekonomi syariah. Walaupun dalam penerapannya menggunakan pedoman syariat Islam, namun sistem ekonomi syariah dapat diaplikasikan untuk seluruh kalangan dari berbagai kepercayaan. Ekonomi berlandaskan prinsip Islam menjunjung tinggi ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sistem ekonomi Islami mempunyai beberapa aturan tegas yang berbeda dengan sistem konvensional. Berikut rangkuman prinsip dasar ekonomi syariah dari berbagai sumber terpercaya. Prinsip yang pertama yaitu keimanan. Dalam menerapkan ekonomi syariah, seluruh unsur yang terlibat termasuk pribadi maupun kelompok harus berpegang teguh pada aturan agama secara konsisten. Lalu prinsip yang kedua yaitu bermanfaat. Maka dalam seluruh aktivitas ekonomi harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak serta tercapainya peningkatan taraf hidup bersama. Lalu prinsip yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Prinsip-prinsip Islam melarang keras perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya, tindak penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Maka dari itu, dalam menjalankan laju perekonomian syariah, setiap individu harus mencermati berbagai aspek agar tidak melanggar nilai-nilai syariah. Lalu prinsip yang keempat yaitu harta. Setiap mukmin wajib mempunyai kesadaran bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki dan bagaimanapun wujudnya, sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya dengan kehendak dan karunia-Nya, harta tersebut diamanahkan kepada kita agar membawa manfaat bagi orang lain. Lalu prinsip yang kelima yaitu adil. Semua orang yang menjadi bagian dari praktik perekonomian syariah wajib bersikap adil. Pelayanan kepada seluruh masyarakat harus sama, tanpa diskriminasi, tak memandang status sosial, termasuk kondisi taraf kesejahteraannya. Di mana tujuannya ini adalah agar seluruh kalangan masyarakat yang berangkat dari berbagai golongan dapat merasakan kenyamanan dari sistem perekonomian yang penuh berkah ini. Lalu prinsip yang keenam yaitu persaudaraan. Persaudaraan adalah unsur penting yang tak terpisahkan dalam perekonomian berlandaskan prinsip Islami. Bahkan merupakan salah satu misinya. Inilah sebabnya bekerja sama sangat dianjurkan berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah. Prinsip yang ketujuh yaitu etika. Seluruh aktivitas perekonomian tetap dengan memegang ajaran dan etika berdasarkan ketentuan syariah. Lalu prinsip yang kedelapan melibatkan peranan pemerintah. Pemerintah dengan lembaga yang ditunjukkannya berhak mengatur laju perekonomian negara, sehingga dalam menjalankan roda perekonomian, Islami tetap wajib melibatkan pemerintah.
Lalu prinsip yang ke-9 yaitu bebas dengan tetap bertanggung jawab. Kebebasan menurut Islam atau ushul fiqh tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab yang tak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Demikian pula dalam prinsip Islami, kebebasan dalam menjalankan aktivitas perekonomian memang terbuka lebar, namun tetap ada batasan tanggung jawab. Lalu prinsip yang terakhir yaitu bekerja sama. Sebagaimana sholat yang dianjurkan untuk berjamaah agar mendapatkan pahala yang lebih besar, demikian pula halnya dengan ekonomi syariah. Bekerja bersama-sama akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan yang berdampak pada bertambahnya harta dan keberkahan. Nah, jadi itu pemaparan materi tentang prinsip dasar ekonomi syariah, yang dimana seluruh kegiatan yang dikerjakan bersama dengan niat yang baik, tekad yang kuat, dan produktivitas yang besar diharapkan akan memberikan hasil yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Irma Paujiah dengan NIM 221011825. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang basis kebijakan ekonomi Islam. Di sini terdapat penghapusan riba. Arti riba sendiri yaitu ziyadah, pertumbuhan, tambahan, dan kenaikan. Kemudian ada perlembagaan zakat. Zakat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Kemudian ada lagi pelanggaran yang haram di dalam riba. Dalam Islam, segala sesuatu harus halalan thayyiban, benar secara hukum, baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Islam mengharamkan transaksi karena 3 hal. Yang pertama, mengandung unsur atau potensi ketidakadilan. Kedua, melanggar prinsip saling ridho. Kemudian yang terakhir, perbuatan yang melanggar hakikat manusia atau alam semesta. Kemudian ada lagi pelanggaran gharar. Resiko atau ketidakpastian gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah perjudian. Gharar menciptakan instabilitas dalam perekonomian. Implikasi gharar dihapuskannya kegiatan spekulasi.